inilah keluhuran budi pekerti Jawa masa lalu, leluhur kita masa lalu, yang sudah bisa mengaplikasi antara vertikal dan horizontal. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi di channel Kebumen Madang. Kali ini kita akan madang filsafat. Kita akan membahas filsafat Jawa. Kita akan membahas sekelumit makna filsafat tentang sesaji hari weton. Banyak orang awam langsung antipati ketika melihat budaya sesaji hari weton, khususnya bagi masyarakat Jawa. Yang disayangkan adalah antipati tersebut tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup dan keinginan untuk tahu terkait makna atau dasar adanya budaya sesaji hari weton. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan sekelumit makna filsafat tentang sesaji hari weton tersebut. Hari weton bagi masyarakat Jawa sampai saat ini masih disakralkan karena terkait hari lahirnya seseorang. Masyarakat Jawa masih banyak yang membuat sesaji setiap hari weton lahir mereka. Simbol-simbol sesaji hari lahir merupakan suatu ilmu biologi yang sudah diketahui oleh masyarakat Jawa kuno dan dikemas sedemikian rupa sebagai wujud syukur, wujud terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta, kepada leluhur, dan kepada orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita. Dengan simbol-simbol itu diharapkan kita akan selalu ingat minimal setiap hari kelahiran kita. Ingat proses kelahiran kita, ingat ibu kita melahirkan, ingat leluhur-leluhur kita, ya, ingat alam semesta, dan ingat Yang Maha Kuasa sebagai pencipta kita yang telah menganugerahi kehidupan kepada kita sebagai suatu anugerah terindah, terbesar. Karena tanpa hidup ini kita tidak akan bisa apapun, tidak mengenal apapun. Kita mengenal agama, mengenal Tuhan, mengenal Nabi, mengenal semuanya sampai saat ini karena kita diberi kehidupan. Masyarakat Jawa kemudian membuat itu dan disajikan, ditaruh di tempat, kadang di kamarnya sendiri atau di tempat yang tinggi, di meja yang tinggi, sebagai bentuk penghormatan dan bentuk pengingat akan hari kelahiran. Harapan para leluhur zaman dahulu ketika membuat simbol-simbol itu agar generasi selanjutnya itu selalu ingat akan proses kelahiran mereka, proses-proses alam mereka termasuk leluhur dan sebagainya, sehingga selalu berterima kasih baik kepada orang tua, pendahulu, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian karena pengetahuan filsafat makna sesaji ini tidak pernah diajarkan secara vulgar, karena budaya masyarakat Jawa itu adalah budaya tersirat, ya, budaya simbol. Akhirnya pada masa sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional dan sebagainya. Akhirnya ada yang timbul sebagai suatu antipati. Bagi masyarakat Jawa, hari weton kelahiran itu diperingati setiap 8 hari atau 35-36 hari sekali sesuai dengan harinya, dan weton ini adalah
pasaran. Jadi hari di Jawa itu sebenarnya awalnya ada 5, kemudian ada akulturasi hari yang 7, hari yang 5 ini menjadi kunci pasarannya. Sehingga ada istilah di Jawa, dina pitu kinunjara dening pasaran 5. Hari yang jumlahnya 7 terpenjara oleh pasaran yang jumlahnya 5. Nah, karena budaya masyarakat Jawa masa lalu memang sangat adiluhung sehingga mengemas ilmu ini tidak secara vulgar dengan dibalut simbol-simbol yang tujuannya antara lain, jika suatu ilmu pengetahuan dibalut dengan simbol, maka ketika ada pengetahuan-pengetahuan baru yang masuk, yang mungkin masuknya lewat penjajah atau lewat akulturasi dan sebagainya, ini tetap terjaga, terselamatkan. Karena di dalam sejarah sendiri, terkadang sejarah itu tergantung pada siapa pemenangnya. Tetapi ketika kita membuat simbol, sesuatu itu kita kemas, kita simpan dalam simbol, terkadang hanya orang-orang asli yang masih ngugemi, yang masih meyakini dan masih menjalankan itu yang paham. Orang-orang luar yang masuk itu tidak bisa menjangkau simbol-simbol tersebut, apalagi hanya melihat sekilas. Nah, karena pengetahuan tersebut saat ini sudah jarang sekali diajarkan, bahkan mungkin 99% sudah lupa, sudah hilang dari hasanah filsafat Jawa. Makanya kemudian orang menganggap ini sebagai sesuatu yang mistis, yang irasional dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Kita mulai saja pembahasannya dari awal kata sesaji. Kata sesaji berasal dari bahasa Jawa. Kata dasarnya adalah saji, ya, atau suguh, atau disuguhkan atau disajikan. Nah, ketika kita membahas sesaji, berarti ada sesuatu yang disuguhkan atau disajikan. Ketika itu disajikan, berarti ini adalah wujud penghormatan, ya, wujud penghormatan. Seperti halnya kalau ada tamu, kita sajikan minuman, makanan, dan sebagainya. Jadi bukan wujud penyembahan, tapi wujud penghormatan kepada sesuatu yang di luar diri kita. Ketika kita menyajikan atau menyuguhkan, berarti itu adalah sesuatu bentuk penghormatan. Apa yang dihormati di sini? Yang dihormati adalah hari lahir kita, sebagai ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, kepada orang yang melahirkan kita, kepada para leluhur pendahulu kita, sebagai jalan adanya kita. Ya, karena Tuhan melalui alam semesta mentakdirkan kita ada lewat mekanisme alam. Salah satunya adalah dengan mekanisme leluhur hingga sampai orang tua kita dan kita. Semua proses itu bagi masyarakat Jawa merupakan suatu hal yang patut dan wajib dihormati, dihargai, sehingga sebagai wujud penghormatan dan penghargaan setiap hari lahir, masyarakat Jawa kemudian membuat sesaji hari weton. Ketika penghargaan atau penghormatan terhadap hari weton itu dikemas dengan simbol-simbol wujud berupa sesaji, banyak orang yang saat ini tidak tahu makna sesaji itu kemudian menjadi antipati. Bahkan ada yang mengatakan itu bertentangan dengan kepercayaan lain dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini kita bahas pemahaman tentang sesaji dalam masyarakat Jawa, khususnya sesaji hari weton, tidak bisa dilepaskan dengan keyakinan masyarakat Jawa tentang adanya sedulur papat kalimo pancer. Nah, dalam bahasa Indonesia saudara empat, kelimanya adalah pancer atau pusat atau inti. Nah, siapakah sedulur papat kelimo pancer ini? Banyak orang yang tidak paham tentang sedulur papat kalimo pancer akhirnya menyingkat menjadi dulur kembar atau dulur papat limo pancer saja sebagai sesuatu yang
di luar diri kita, dan itu wujudnya gaib dan bisa menemui dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam ilmu Jawa sendiri sebenarnya sedulur papat kelima pancer ini adalah proses atau bagian dari proses-proses kelahiran manusia. Kita bahas satu persatu. Sedulur papat atau saudara empat, ini berarti ada 4 saudara. Artinya ini bukan diri kita, karena ini 4 saudara. Yang namanya saudara bukan diri kita. Saudara berasal dari kata sedarah, ya. Jadi satu proses, ya, satu rangkaian proses. Yang tadi sedulur papat, yang kelima adalah pancer. Berarti ini ada 5 sedulur papat kelima pancer. Nah, dalam sesaji hari weton dibuatlah cembaukan minuman 5 jenis, atau kadang minumannya 4 jenis, yang 5-nya adalah bubur merah putih. Apa saja makna sesaji-sesaji tersebut? Kita kupas satu-satu. Wedang cembaukan yang jumlahnya 4 atau terkadang 5. Yang pertama adalah air bening atau air putih. Putih di sini dimaksudkan adalah bening. Ya. Yang kedua adalah air gula Jawa atau gula merah. Yang ketiga adalah air teh tubruk, ya, atau teh daun, yang bukan teh lembut celup itu, tapi teh daun. Yang keempat adalah air kopi hitam tanpa gula. Yang kelima biasanya terkadang pakai yang kelima ini, terkadang tidak, karena ini sebenarnya sama fungsinya, simbolnya itu sama dengan bubur beras merah putih. Nah, yang kelima ini biasanya air 1 gelas isinya air campuran, ada santan, ada sedikit kopi, air kopi yang di gelas ini, ada juga sedikit air teh daun, ada juga sedikit air gula merah, dan juga air beningnya. Nah, kalau air bening ini biasanya dikasih juga godong tawa, ya. Terkadang juga dipisah. Ada godong tawa sendiri di dalam baskom dengan air bening, ya. Air bening yang di gelas ini tetap sama. Sedulur papat kelima pancer. Sedulur papat kelima pancer. Terkadang kalimat ini saja sekarang orang tidak tahu siapa nama-nama sedulur papat kelima pancer ini. Mereka hanya kenal sedulur papat kelima pancer atau dulur kembar. Nah, padahal ketika kita bisa menyebut papat dan ada 5, ini harusnya ada namanya masing-masing, karena tidak sama. Nah, di sini kita akan bahas. Yang paling pertama disebut dengan Kakang Mamerta. Kakang Mamerta. Kakang Mamerta ini kenapa disebut kakang? Karena dia lebih tua. Nah, Kakang Mamerta ini sebenarnya simbolis dari proses awal kelahiran manusia. Proses pertama itu yang paling awal adalah keringat yang keluar dari sekujur tubuh ibu kita ketika akan melahirkan. Nah, saat sudah mau melahirkan, ibu itu mengeluarkan keringat. Nah, keringat ini disebut dengan mamerta karena prosesnya lebih awal daripada kelahiran badan kita, makanya kita sebut Kakang Mamerta. Amerta itu artinya air bening, ya, yaitu keringat. Kakang Mamerta atau keringat yang keluar pada proses awal kelahiran seorang bayi. Yang kedua adalah Kakang Kawah. Ini disebut dengan kakang juga karena proses ini adalah proses sebelum kelahiran bayi atau kelahiran raga kita. Nah, Kakang Kawah inilah yang disebut dalam bahasa biologis disebut dengan air ketuban. Ya, air ketuban. Kalau Kakang Mamerta warnanya bening, ketuban itu agak keruh, kekuning-kuningan. Yang ketiga adalah lahirnya raga kita. Raga kita inilah
yang disebut dengan pancer karena posisinya di tengah. Pancer ya. Jadi walaupun sebutannya sedulur papat, kelimo pancer, di sini pancernya dikatakan kelimone pancer, tapi posisi pancer ini di tengah-tengah. Jadi yang pertama kakang mamerta atau air keringat yang bening dari tubuh ibu ketika melahirkan. Yang kedua adalah kakang kawah, air ketuban ya. Yang ketiga adalah pancer atau raga bayi. Nah, yang keempat disebut dengan adi ari-ari ya. Adi ari-ari. Kenapa disebut adi atau adik? Karena prosesnya setelah kita lahir, artinya lebih tua raga kita ketimbang si adik ari-ari ini. Jadi ini disebut dengan adi ari-ari, gumpalan daging ya, yang kemudian di masyarakat Jawa nanti dibersihkan secara khusus dan dipendem, biasanya pakai kendi ya, pakai kendi sama yang rumat dari rumah sakit biasanya, terus diserahkan ke dukun bayi atau orang yang biasa ngerumat ari-ari itu, kemudian nanti dikubur. Yang keempat adalah adi ari-ari ya. Yang kelima adalah puser bayu. Puser itu plasenta ya, yang selama dalam kandungan itu dari janin ya, embrio janin sampai bayi di dalam kandungan itu terhubung terus dengan plasenta itu ke rahim ibu. Makanya ketika sebuah kandungan lepas plasentanya dari rahim ibu, biasanya bayi itu mati di dalam kandungan karena memang hidupnya raga bayi ini masih ada kaitannya dengan jasadnya ibu, dari sari-sari makanan dan sebagainya. Itu disebut dengan puser ya. Plasenta itu nanti ketika kita lahir, bayi raga kita lahir dipotong, makanya setelah dipotong itu nanti dia akan diperban dan bekas potongan plasenta itu jadi pusar. Nah, pusarnya ini nanti mengelupas dalam beberapa hari setelah lahir yang disebut dengan pupak pusar, atau pupak itu terlepaslah plasenta yang dipotong, yang udah kering dia copot. Nah, copotnya ini namanya pupak pusar. Nah, ini yang kelima tadi, puser bayu. Nah, bayu ini apa? Angin. Karena ketika plasenta ketika plasenta dipotong, tentunya ada angin yang keluar. Nah, inilah sedulur papat kelimo pancer yang sebenarnya dimaksudkan dalam masyarakat Jawa. Bukan terus sesuatu hal yang abstrak, metafisis, magis, yang katanya ketemu kembaran kita, mirip kita dan sebagainya. Jadi itu adalah ilmu biologi tentang kelahiran manusia yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa kuno, yang kemudian dikemas dengan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol yang sangat halus karena memang budaya masyarakat Jawa itu sangat halus. Nah, sebagai penghormatan atas anugerah Tuhan terhadap hidup, khususnya hidup kita diberi hidup di dunia ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Tanpa hidup kita tidak bisa apapun, tidak mengenal apapun. Karena kita mengenal apapun yang sampai saat ini kita tahu, baik itu agama, mengenal Tuhan, mengenal semuanya, karena kita diberi hidup. Nah, inilah yang wajib dihormati ya, yang dikemas oleh masyarakat Jawa dengan cara sesaji, artinya penghormatan. Nah, tentunya sebenarnya sesaji ini bukan untuk dimakan. Makanya salah pengertian orang, wah itu membuat minuman, membuat bubur, ditaruh, siapa yang mau makan, ngempani makhluk halus, memberi makan makhluk halus. Bukan seperti itu. Itu adalah simbol-simbol penghormatan. Seperti halnya kita mempunyai simbol kebanggaan terhadap bendera merah putih, terhadap lambang negara, lambang organisasi sebagai tanda kelahiran sebuah organisasi, tanda kelahiran sebuah negara. Nah, kita hormati itu. Masyarakat Jawa sudah mengenal itu dan menganggap itu sesuatu yang wajib dihormati sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kepada alam semesta, kepada orang tua kita dan leluhur kita sebagai perantara kelahiran kita. Nah, kemudian
kenapa sesaji itu diwujudkan dengan minuman 4 macam, kadang ada yang 5, kalau yang 4 biasanya dicampur dengan bubur beras merah putih, di mana merahnya yang banyak, putihnya di tengah. Kita bahas sekarang. Yang pertama, kakang mamerta atau air bening yang keluar dari badan ibu seperti halnya keringat ketika proses akan melahirkan. Nah, ini disimbolkan dengan air putih, air tawar, air bening. Terkadang makanya air putih itu dikasih daun tawa, daun pohon tawa, ya, daun tawa dimasukkan ke dalam air tersebut. Nah, ini warnanya putih, ya, bening. Maksudnya putih di sini adalah bening. Nah, yang kedua, kakang kawah yang agak keruh. Nah, kakang kawah atau air ketuban ini disimbolkan dengan air dari gula merah. Karena gula merah di sini biasanya airnya agak keruh kekuning-kuningan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah pancer. Nah, pancer di sini biasanya disimbolkan kalau dengan air itu air santan yang dicampuri sedikit air kopinya itu, air tawarnya itu, terus air teh tubruk, air gula Jawa. Itu biasanya seperti itu. Kadang ada kayak ketan atau berasnya di situ. Per daerah biasanya beda, tapi itu pasti campuran. Nah, ini kalau simbolnya air yang pancer itu. Karena apa? Raga ini adalah tempat bercampurnya semua unsur-unsur alam, baik air, api, tanah, udara, termasuk dari proses itu tadi. Proses kelahiran manusia itu tadi menyelimuti atau melingkupi sebuah proses kelahiran yang dinamakan raga yang buat hidup manusia. Ya, kita ini, badan kita ini. Makanya itu campuran. Nah, biasanya kalau tidak dipakai yang tengah ini, yang air campuran itu biasanya diwujudkan dengan bubur beras merah putih, di mana yang merah itu lebih banyak dan yang putih itu di tengah. Artinya apa? Bubur beras merah putih ini sebenarnya melambangkan tentang raga kita ini. Raga manusia ini di dalamnya itu wajib hukumnya, standar kehidupan itu pasti dialiri darah, di mana darah itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Nah, perbandingan antara sel darah merah dan sel darah putih untuk hidup manusia normal itu pasti lebih banyak sel darah merahnya ketimbang sel darah putih. Jika manusia kebanyakan sel darah putih ketimbang sel darah merah, pasti ini akan terjadi penyakit dan kemudian raga itu tidak bisa untuk hidup normal. Bahkan kemudian bisa menjadi penyakit kronis, ya, penyakit berbahaya yang akhirnya menimbulkan kematian. Kecuali dalam proses rogo sukmo, di mana kita menghimpun sel darah merah kita untuk terkumpul di jantung, dan tubuh kita ini didominasi oleh sel darah putih, sehingga itu yang bisa menyebabkan nanti kita keluar dari tubuh. Inilah sebenarnya yang disebut dengan pancer. Pancer ini disimbolkan dengan minuman campuran itu, kalau tidak ya dengan bubur beras merah putih, di mana merahnya lebih banyak, putihnya lebih sedikit. Nah, kakang mamerta, kakang kawah, pancer, adi hari-hari. Adi hari-hari ini, kalau hari-hari ini merupakan walan daging yang ikut menyertai kelahiran raga kita, yang kemudian tadi dirumat di dalam kendi dan kadang ada yang digantung di leper rumah atau ditanam, ya, dikubur di luar rumah, ya. Nah, adi hari-hari ini karena daging ini simbolnya berwarna merah, kemudian dilambangkan dengan air teh tubruk yang warnanya memang kemerah-merahan. Nah, di hari-hari. Yang kelima adalah puser bayu. Nah, puser atau plasenta yang kemudian dipotong ketika kita lahir, ya, terus kemudian beberapa hari setelah itu mengelupas, ya, kemudian mengelupasnya bekas plasenta yang dipotong, yang kemudian disebut dengan
pupak puser itu biasanya dan semuanya itu berwarna kehitam-hitaman. Nah, pupak puser atau puser bayu ini dilambangkan dengan minuman kopi hitam. Ya, kopinya kopi hitam, bukan kopi susu dan sebagainya, tapi kopi hitam pahit. Jadi itu tadi teman-teman, pengertian sesungguhnya dari sesaji hari weton yang sampai saat ini banyak sekali diartikan salah, dianggap negatif oleh beberapa golongan masyarakat, yang sesungguhnya itu adalah sebuah ajaran yang mulia ya, dari para leluhur untuk mewujudkan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, rasa syukur, rasa hormat terhadap Yang Maha Kuasa, alam semesta, leluhur, sampai terhadap orang tua kita, khususnya ibu kita yang melahirkan kita. Nah, harapannya apa dengan setiap hari weton itu kita membuat sesaji itu? Dengan membuat sesaji itu kita akan teringat terus. Setiap hari weton itu, oh ini hari weton kelahiranku, ini proses kelahiranku seperti ini. Ketika kita ingat proses kelahiran, harapannya adalah kita juga ingat proses kematian. Jadi selalu diusahakan untuk ingat kelahiran, ingat kematian, dan tentunya kita harus berlomba-lomba, harus mengumpulkan semua perilaku-perilaku kebaikan selama di dunia ini untuk sangu, untuk bekal di alam yang selanjutnya atau alam kematian, dengan melihat simbol-simbol tersebut. Nah, ada orang yang beranggapan lagi, kenapa itu harus dibuat seperti itu, nggak dimakan, nggak diminum. Memang itu tidak dimakan dan tidak diminum, tetapi jangan salah, kita hidup ini tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi banyak sekali makhluk hidup yang hidup bersama kita. Ada nyamuk, ada semut, ada banyak sekali yang tidak terlihat, ada bakteri, ada pokoknya banyak sekali. Nah, ini kayak minuman-minuman ini pun tanpa kita sadari, terkadang malamnya ada nyamuk yang minum, ada semut yang minum dan sebagainya. Ini sama saja berbagi dengan mereka. Toh apa sih susahnya membuat minuman seperti itu? Terkadang kita ketika ada tamu pun kita menyuguhkan minuman tidak diminum sampai habis. Kita minum aqua saja diminum sedikit terus ditinggal, sama saja mubazir. Tapi kalau ini kita berbagi dengan sesama makhluk hidup, termasuk juga dengan bubur merah putih itu. Ada yang dibagikan untuk sesama manusia, buat tetangga, among-among weton. Ada yang satu bersama dengan minuman sembawukan sebagai simbolis. Ini pun nantinya akan dimakan oleh makhluk hidup lain. Biasanya kalau dibuat ini kan sore hari. Jadi kalau masyarakat Jawa ketika hari lahirnya dia misal Sabtu, ya, mereka membuat Sabtu Wage. Mereka akan membuat itu Jumat Pon. Jadi Jumat sore hari, karena di dalam astronomi Jawa Jumat sore hari jam 4 sore itu sudah masuk hari Sabtu. Tetapi ketika Sabtu sore itu sudah masuk Minggu. Jadi membuatnya adalah Jumat sore. Nah, biasanya pagi hari ini sudah bisa disingkirkan atau dibuang, karena kalau pagi biasanya sudah basi. Nah, ketika dibuang ini bisa untuk makan ayam, atau mungkin dibuang di apa. Jangan salah, tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita sadari, banyak makhluk yang tidak terlihat, misalkan makhluk-makhluk yang ukurannya kecil, yang hidup di selokan, yang hidup di mana saja di sekitar kita itu, yang mungkin dengan adanya itu juga mereka mendapat makanan. Inilah cara alam semesta yang sudah dirangkum oleh leluhur Jawa masa lalu sebagai sebuah ajaran yang luhur, yang mulia. Ya, jadi dengan video ini kita harapkan khususnya bagi masyarakat Jawa semakin mengenal apa yang sesungguhnya disebut dengan sesaji hari weton dan yang disebut dengan sedulur papat kelima pancer. Dan sebenarnya ada lagi
kelengkapannya. Jadi nyebutnya adalah sedulur papat, kelimo pancer, dan dulur kang lair tunggal sedino. Dulur kang lair tunggal sedino dalam bahasa Indonesia disebut saudara yang lahir bersamaan hari itu. Jadi siapapun, apapun di alam semesta ini yang kita tidak tahu wujudnya, kita tidak kenal, tetapi pada hari itu lahir bersama dengan kita saat kita lahir, itu kita anggap sebagai saudara, dan itu juga kita hormati. Nah, inilah keluhuran budi pekerti Jawa masa lalu, leluhur kita masa lalu, yang sudah bisa mengaplikasi antara vertikal dan horizontal. Jadi ilmu vertikal dan ilmu horizontal sudah bisa diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini tentunya jangan sampai hilang dan kita harus lestarikan, khususnya bagi masyarakat Jawa, karena ini suatu kekayaan filsafat, kekayaan pengetahuan biologi, kekayaan pengetahuan alam yang merupakan warisan dari nenek moyang Jawa. Sehingga masyarakat Jawa zaman dulu sudah mengenal yang disebut dengan makrokosmos dan mikrokosmos dengan sebutan jagat agung dan jagat alit atau jagat cilik. Jagat gede dan jagat cilik, yaitu alam semesta dan manusia. Yang gede adalah alam semesta, yang cilik atau alit adalah manusia. Dan ini menyatu, sinergi. Itu teman-teman penjelasan singkat terkait makna filosofi sesaji hari weton dan wujud-wujudnya membaca diri kita sendiri dulu, membaca jagat cilik atau jagat alit atau mikrokosmos, membaca ngalak, membaca diri kita. Kemudian dengan kita membaca ngalak kita, maka kita akan lebih mudah untuk membaca jagat gede atau makrokosmos atau kolam. Alam yaskurin nas, lam yaskurillah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Salam Madang, orang Madang semakut.